Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Opti Mauidul Hasanah kelas 5 ekstensi PAI sedang menganalisis buku Al-Quran Hadis A untuk memenuhi tugas UAS Al-Quran Hadis. Langsung saja, saya di sini akan menganalisis bab 9 hadis sahih sebagai dasar hukum. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Adapun berdasarkan jumlah kuantitas atau berdasarkan jumlah perawinya, hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak. Kedua, hadis ahad, yaitu diriwayatkan oleh orang yang banyak, tapi tidak sampai jumlah hadisnya mutawatir. Paragraf di sini yang pertama yaitu adanya konseptual. Konseptual menjelaskan tentang pelompokan hadis kuantitas perawi, yaitu pertama menjelaskan hadisnya mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak. Lalu yang kedua menjelaskan hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang yang banyak tapi tidak sejumlah hadis mutawatir. Lalu di sini ada hadis ahad. Bukanlah hadis palsu atau hadis bohong, namun hadis yang sahih pun bisa termasuk hadis ahad juga, yang tidak sampai derajat mutawatir. Hadis ahad tidak ditetapkan secara berlawanan dengan hadis sahih, melainkan ditempatkan berlawanan dengan hadis mutawatir. Di sini adanya konseptual. Konseptualnya itu hadis ahad itu bukanlah hadis palsu atau hadis bohong, namun hadis yang sahih pun bisa termasuk hadis ahad juga, yang tidak sampai derajat mutawatir. Maksudnya menegaskan bahwa hadis ahad tidak otomatis lemah atau palsu, tetapi hanya berbeda dari segi kuantitas perawinya saja. Hadis ahad tidak ditempatkan secara berlawanan dengan hadis sahih, melainkan ditempatkan berlawanan dengan hadis mutawatir. Itu juga sama, termasuk konseptual. Maksudnya menegaskan bahwa hadis ahad adalah hadisnya dari lawan dari hadis mutawatir, bukan lawan dari hadis sahih. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakatan berdusta. Yang A. Syarat-syarat hadis mutawatir. Untuk bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir, ada beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi. Yang pertama, pemberitaan yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca inderanya sendiri. Yang kedua, jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat dusta. Yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dan tabakoh lapisan pertama dengan jumlah perawi dalam lapisan berikutnya. Titik. Maksudnya di sini adanya konseptual. Konseptualnya itu menjelaskan hadis mutawatir, memberikan pemahaman mendalam tentang karakter utama hadis mutawatir yang ada di atas. Lalu adanya konseptual. Konseptualnya itu syarat-syarat hadis mutawatir yang menjelaskan unsur-unsur yang harus ada agar suatu hadis disebut tetap mutawatir. Karena syarat yang sedemikian ketat, maka kemungkinan adanya hadis mutawatir sedikit sekali dibandingkan dengan hadis-hadis ahad. Maksudnya di sini termasuk kognitif.
Alasannya, mengapa pembacaannya? Karena syarat yang sedemikian ketat, maka kemungkinan adanya hadis mutawatir sedikit sekali dibandingkan dengan hadis-hadis ahad. Kalimat tersebut termasuk kognitif. Maksudnya, mengajak membaca memahami secara logis mengapa hadis mutawatir jumlahnya terbatas. Lalu B. Klarifikasi hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu sendiri masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan orang lainnya, atau boleh disebut juga dengan hadis mutawatir lafadznya. Di paragraf ini termasuk konseptual karena menjelaskan hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatir lafzi dan mutawatir manawi. Hadis mutawatir lafzi ini menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, ataupun disebut dengan hadis yang mutawatir lafadznya. Hadis mutawatir manawi adalah hadis mutawatir yang perawinya berlainan dalam menyusun redaksi hadis, tetapi terdapat persamaan dalam maknanya. Atau menurut definisi lain adalah kutipan sekian banyak orang yang menurut adat kebiasaan mustahil bersepakat dusta atas kejadian-kejadian yang berbeda-beda tapi bertemu pada titik persamaan. Di sini jenisnya konseptual. Maksudnya menjelaskan bahwa meskipun redaksi hadis berbeda-beda, maknanya tetap sama sehingga tetap disebut mutawatir. Di sini menjelaskan hadis mutawatir manawi. Dan menurut di sini juga ada definisi lain tentang hadis mutawatir. Di sini menjelaskan hadis mutawatir manawi. Dan ada juga definisi mutawatir manawi lainnya. Lalu di sini masih ada jenis konseptual. Dalam kalimat atau menurut definisi lain adalah kutipan sekian banyak orang yang menurut adat kebiasaan mustahil bersepakat dusta atas kejadian-kejadian yang berbeda-beda tetapi bertemu pada titik persamaan. Maksudnya di situ menegaskan bahwa kesamaan makna dari banyak riwayat yang berbeda mustahil disepakati secara dusta. Lalu paragraf selanjutnya, hadis mutawatir memberi manfaat ilmu danuri yakni keharusan untuk menerimanya bulat-bulat sesuatu yang diberitakan oleh hadis mutawatir sehingga membawa kepada keyakinan yang qat'i atau pasti. Hadis mutawatir memberi manfaat ilmu daruri yakni keharusan untuk menerimanya bulat sesuatu yang diberikan oleh hadis mutawatir sehingga membawa kepada keyakinan yang qat'i atau pasti. Di sini termasuk konseptual.
Mengapa dimaksud konseptual? Hadis mutawatir wajib diterima karena kebenarannya bersifat pasti dan meyakinkan. Kebenarannya bersifat pasti dan meyakinkan itu dari manfaatnya ilmu daruri. Lalu adanya qad'i, keyakinan yang pasti. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah semua hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Dengan demikian sudah bisa dipastikan bahwa jumlah hadis ahad itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan hadis mutawatir. Nah, di sini konseptual. Penjelasannya menjelaskan hadis ahad adalah semua hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu di sini ada sifat kognitif. Dengan demikian, semua bisa dipastikan bahwa jumlah hadis ahad itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan hadis mutawatir. Maksudnya, karena mutawatir syaratnya ketat, maka hadis ahad jumlahnya lebih banyak. Paragraf selanjutnya, bahkan boleh dibilang bahwa nyaris semua hadis yang kita miliki dalam ribuan kitab, derajatnya hanya ahad saja. Sebab yang mutawatir itu sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari ayat-ayat Al-Quran. Di sini adanya faktual. Faktualnya apa? Bahkan boleh dibilang bahwa nyaris semua hadis yang kita miliki dalam ribuan kitab derajatnya hanyalah ahad saja. Maksudnya menjelaskan realitas empiris bahwa hadis mutawatir sangat sedikit dibandingkan hadis ahad. Lalu ada kognitif. Kognitifnya itu sebab yang mutawatir itu sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya menjelaskan sebab kelangkaan hadis mutawatir secara rasional. A. Klarifikasi hadis ahad. Kalau kita berbicara hadis ahad, sebenarnya kita sedang membicarakan sebagian besar hadis, sehingga kita masih leluasa untuk mengklarifikasinya lagi menjadi beberapa kelompok hadis ahad. Di sini ada kognitif. Kognitifnya itu maksudnya karena hadis ahad banyak, maka perlu diklarifikasikan lebih lanjut. Lalu paragraf selanjutnya, satu hadis masyhur. Satu hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur sendiri menjadi masih terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu masyhur di kalangan para masyhur muhaddisin dan golongannya, dan masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, dan masyhur di kalangan orang umum. Di sini adanya konseptual yang menjelaskan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai dengan mutawatir. Menjelaskan kriteria hadis masyhur tersebut. Lalu ada konseptual. Konseptualnya lagi masih variasi hadis masyhur terbagi menjadi 3 macam.
Paragraf selanjutnya, nomor 2, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu lapisan saja. Kemudian setelah itu orang-orang lain meriwayatkannya. Di sini konseptual karena menjelaskan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu lapisan saja. Kemudian setelah itu orang-orang lain meriwayatkannya. Maksudnya menjelaskan kesinambungan riwayat hadis aziz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.